salah satu dari 8 peraturan penting yang ditetapkan oleh Sang Buddha ketika beliau membentuk Sangha Bhikkhuni, menetapkan bahwa setiap setengah bulan, bhikkhuni harus memohon para bhikkhu untuk mengutus seorang bhikkhu dengan tujuan untuk memberikan nasihat. Dalam kehidupan lampaunya, Yang Mulia Nandaka adalah seorang raja, dan para bhikkhuni itu adalah selir-selirnya. Ia ingin menghindar dari gilirannya memberikan nasihat kepada para bhikkhuni karena ia berpikir bahwa bhikkhu lain yang memiliki pengetahuan kehidupan lampau, yang melihatnya memberikan nasihat dikelilingi oleh para bhikkhuni, akan berpikir bahwa ia masih tidak dapat memisahkan diri dari selir-selir lampaunya itu. Tetapi Sang Buddha melihat bahwa khotbah dari Nandaka kepada para bhikkhuni itu akan bermanfaat bagi mereka, dan dengan demikian beliau menyuruhnya memberikan instruksi kepada mereka. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Kemudian Mahapajapati Gotami bersama dengan 500 bhikkhuni mendatangi Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi dan berkata kepada beliau, "Yang Mulia, sudilah Sang Bagawa menasihati para bhikkhuni, sudilah Sang Bagawa memberikan instruksi kepada para bhikkhuni, sudilah Sang Bagawa memberikan khotbah dhamma kepada para bhikkhuni." Pada saat itu para bhikkhu senior bergiliran dalam memberikan nasihat kepada para bhikkhuni, tetapi Yang Mulia Nandaka tidak mau menasihati mereka ketika gilirannya tiba. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Ananda, giliran siapakah menasihati para bhikkhuni hari ini?" Yang Mulia, adalah giliran Yang Mulia Nandaka untuk menasihati para bhikkhuni, tetapi ia tidak mau menasihati mereka walaupun hari ini adalah gilirannya. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Nandaka, "Nasihatilah para bhikkhuni, Nandaka. Berikanlah instruksi kepada para bhikkhuni, Nandaka. Babarkanlah khotbah dhamma kepada para bhikkhuni, Brahmana." Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Nandaka menjawab. Kemudian, pada pagi harinya, Yang Mulia Nandaka merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, memasuki Sawati untuk menerima dana makanan. Ketika ia telah menerima dana makanan di Sawati dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan ia bersama seorang teman pergi ke Taman Rajaka. Dari kejauhan para bhikkhuni melihat kedatangan Yang Mulia Nandaka dan mempersiapkan tempat duduk dan menyediakan air untuk mencuci kaki. Yang Mulia Nandaka duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan mencuci kakinya. Para bhikkhuni bersujud kepadanya dan duduk di satu sisi. Ketika mereka telah duduk, Yang Mulia Nandaka berkata kepada para bhikkhuni, Saudari-saudari, khotbah ini akan disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Jika kalian mengerti maka katakanlah, kami mengerti. Jika kalian tidak mengerti maka katakanlah, kami tidak mengerti. Jika kalian ragu-ragu atau bingung, maka kalian harus bertanya.
Bagaimanakah ini, Yang Mulia? Apakah makna dari hal ini? Yang Mulia, kami cukup puas dan senang dengan Guru Nandaka dalam hal bahwa ia mengundang kami bahkan hingga sejauh ini. Saudari-saudari, bagaimana menurut kalian? Apakah mata adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal itu adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan itu layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak, Yang Mulia. Saudari-saudari, bagaimana menurut kalian? Apakah telinga, hidung, lidah, badan, pikiran adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal itu adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan itu layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena Yang Mulia, kami telah melihatnya sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, 6 landasan internal ini adalah tidak kekal. Bagus. Bagus, saudari-saudari. Demikianlah seorang siswa mulia yang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. Saudari-saudari, bagaimana menurut kalian? Apakah bentuk-bentuk, suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran, adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal itu adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan itu layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena Yang Mulia, kami telah melihatnya sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, 6 landasan eksternal ini adalah tidak kekal. Bagus. Bagus, saudari-saudari. Demikianlah seorang siswa mulia yang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. Saudari-saudari, bagaimana menurut kalian? Apakah kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran badan, kesadaran pikiran, adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal itu adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan, Yang Mulia. Apakah yang tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan itu layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena Yang Mulia, kami telah melihatnya sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, 6 kelompok kesadaran ini adalah tidak kekal. Bagus. Bagus, saudari-saudari. Demikianlah seorang siswa mulia yang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. Saudari-saudari, misalkan sebuah lampu minyak menyala. Minyaknya tidak kekal dan tunduk pada perubahan, sumbunya tidak kekal dan tunduk pada perubahan, apinya tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Sekarang apakah seseorang mengatakan dengan benar jika ia berkata,
Selama lampu minyak ini menyala, maka minyaknya, sumbunya, dan apinya adalah tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Tetapi cahayanya adalah kekal, bertahan selamanya, abadi, tidak tunduk pada perubahan. Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena Yang Mulia, selama lampu minyak ini menyala, maka minyaknya, sumbunya, dan apinya adalah tidak kekal dan tunduk pada perubahan, jadi cahayanya juga pasti tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Demikian pula, saudari-saudari, apakah seseorang mengatakan dengan benar jika ia berkata, 6 landasan internal ini adalah tidak kekal dan tunduk pada perubahan, tetapi perasaan yang menyenangkan, menyakitkan, atau bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, yang dialami seseorang dengan bergantung pada 6 landasan internal ini adalah kekal, bertahan selamanya, abadi, tidak tunduk pada perubahan. Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena masing-masing perasaan muncul dengan bergantung pada kondisinya yang bersesuaian, dan dengan lenyapnya kondisi yang bersesuaian itu, maka lenyap pula perasaan. Bagus. Bagus, saudari-saudari. Demikianlah seorang siswa mulia yang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. Saudari-saudari, misalkan sebatang pohon besar memiliki inti kayu. Akarnya tidak kekal dan tunduk pada perubahan, batangnya tidak kekal dan tunduk pada perubahan, dahan-dahannya dan dedaunannya tidak kekal dan tunduk pada perubahan, dan bayangannya tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Sekarang apakah seseorang mengatakan dengan benar jika ia berkata, akar, batang, dahan-dahan dan dedaunan dari pohon besar yang memiliki inti kayu ini adalah tidak kekal dan tunduk pada perubahan, tetapi bayangannya adalah kekal, bertahan selamanya, abadi, tidak tunduk pada perubahan. Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena Yang Mulia, akar, batang, dahan-dahan dan dedaunan dari pohon besar yang memiliki inti kayu ini adalah tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Jadi bayangannya juga pasti tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Demikian pula, saudari-saudari, apakah seseorang mengatakan dengan benar jika ia berkata, 6 landasan eksternal ini adalah tidak kekal dan tunduk pada perubahan, tetapi perasaan yang menyenangkan, menyakitkan, atau bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, yang dialami seseorang dengan bergantung pada 6 landasan eksternal ini adalah kekal, bertahan selamanya, abadi, tidak tunduk pada perubahan. Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena masing-masing perasaan muncul dengan bergantung pada kondisinya yang bersesuaian, dan dengan lenyapnya kondisi yang bersesuaian itu, maka lenyap pula perasaan. Bagus. Bagus, saudari-saudari. Demikianlah seorang siswa mulia yang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. Saudari-saudari, misalkan seorang tukang daging yang terampil atau muridnya menyembelih seekor sapi dan memotongnya dengan pisau daging yang tajam. Tanpa merusak daging bagian dalamnya dan tanpa merusak kulit luarnya, ia membelah, memotong, dan mencincang urat daging bagian dalam, otot, dan sendi-sendi dengan pisau daging yang tajam. Kemudian setelah membelah, memotong, dan mencincang semua itu, ia menguliti kulit luarnya dan menutupnya lagi dengan kulit yang sama. Apakah ia mengatakan dengan benar jika ia berkata, sapi ini dibungkus oleh kulit ini persis seperti sebelumnya? Tidak, Yang Mulia. Mengapakah? Karena seorang tukang daging yang terampil atau muridnya menyembelih seekor sapi, dan membelah,
memotong, dan mencincang semua itu, bahkan jika ia menutupnya lagi dengan kulit yang sama dan berkata, "Sapi ini dibungkus oleh kulit ini persis seperti sebelumnya," namun sapi itu tetap terlepas dari kulit itu. Saudari-saudari, aku memberikan perumpamaan ini untuk menyampaikan maknanya. Berikut ini adalah maknanya. Daging bagian dalam adalah sebutan untuk 6 landasan internal. Kulit luar adalah sebutan untuk 6 landasan eksternal. Urat daging bagian dalam, otot, dan sendi-sendi adalah sebutan untuk kesenangan dan nafsu. Pisau daging yang tajam adalah sebutan untuk kebijaksanaan mulia. Kebijaksanaan mulia yang membelah, memotong, dan mencincang kekotoran-kekotoran bagian dalam, belenggu-belenggu, dan ikatan-ikatan. Saudari-saudari, ada 7 faktor pencerahan ini yang melalui pengembangan dan pelatihannya seorang biku, dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung, di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa noda dengan hancurnya noda-noda. Apakah 7 ini? Di sini, saudari-saudari, seorang biku mengembangkan faktor pencerahan perhatian yang didukung oleh keterasingan, kebosanan, dan lenyapnya, dan matang dalam pelepasan. Ia mengembangkan faktor pencerahan penyelidikan kondisi-kondisi, faktor pencerahan kegigihan, faktor pencerahan sukacita, faktor pencerahan ketenangan, faktor pencerahan konsentrasi, faktor pencerahan keseimbangan yang didukung oleh keterasingan, kebosanan, dan lenyapnya, dan matang dalam pelepasan. Ini adalah 7 faktor pencerahan yang melalui pengembangan dan pelatihannya seorang biku, dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung, di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa noda dengan hancurnya noda-noda. Ketika Yang Mulia Nandaka telah memberikan nasihat kepada para bhikkhuni seperti itu, ia membubarkan mereka dengan berkata, "Pergilah saudari-saudari, sudah waktunya." Kemudian para bhikkhuni dengan senang dan gembira mendengar kata-kata Yang Mulia Nandaka, pergi dengan Yang Mulia Nandaka tetap di sisi kanan mereka. Mereka menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, berdiri di satu sisi. Sang Bagawa memberitahu mereka, "Pergilah saudari-saudari, sudah waktunya." Kemudian para bhikkhuni itu bersujud kepada Sang Bagawa dan pergi dengan beliau tetap di sisi kanan mereka. Segera setelah mereka pergi, Sang Bagawa berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, seperti halnya pada hari Uposatha, tanggal 14 orang-orang tidak ragu atau bingung sehubungan dengan apakah bulan penuh atau tidak, karena bulan jelas tidak penuh. Demikian pula, para bhikkhuni itu puas dengan ajaran Dhamma dari Nandaka, tetapi kehendak mereka masih belum terpenuhi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Nandaka, "Baiklah, Nandaka, besok engkau juga harus memberikan nasihat kepada para bhikkhuni itu dengan cara yang persis sama." "Baik, Yang Mulia." Yang Mulia Nandaka menjawab. Kemudian, pada pagi harinya, Yang Mulia Nandaka merapikan jubah.
Yang Mulia Nandaka lalu memberikan nasihat kepada para bhikkhuni itu dengan cara yang persis sama. Kemudian para bhikkhuni itu bersujud kepada Sang Bagawa dan pergi dengan beliau tetap di sisi kanan mereka. Segera setelah mereka pergi, Sang Bagawa berkata kepada para bhikkhuni, Para bhikkhu, seperti halnya pada hari Uposatha tanggal 15, orang-orang tidak ragu, atau bingung sehubungan dengan apakah bulan penuh, atau tidak, karena bulan jelas penuh. Demikian pula, para bhikkhuni itu puas dengan ajaran Dhamma dari Nandaka, dan kehendak mereka telah terpenuhi. Para bhikkhu, bahkan yang paling tidak maju di antara ke-500 bhikkhuni itu adalah seorang pemasuk arus, tidak mungkin lagi terlahir di alam sengsara, pasti mencapai kebebasan, menuju pencerahan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para bhikkhu merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa.